Bagaimana kecintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwujudkan rasa cintanya itu. Kenapa? Karena ini berangkat dari Nabi Ibrahim itu sekian lama menanti, ya, menanti putra, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai muncul perintah Allah, ya, untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail yang saat itu menyenangkan sekali. Karena di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya. Kira-kira hamba itu taat tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat tidak kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا selanjutnya nih yang kedua, anak-anak juga menanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya berkorban, Ustaz? Iya. Apakah harus, Ustaz? Pokoknya harus. Iya. Bagaimana, Ustaz? Ya, anak-anak ingin tahu. Baik, iya. Anak-anak semuanya, ya, yang dirahmati Allah, ya Bunda, semuanya juga yang dirahmati Allah. Ini Ustadz Fuad ini mewakili anak-anak ini. Apa hukumnya ini, ya? Kita sekarang ini melakukan syariat kurban, ya. Karena kurban tadi tidak lain adalah adibhun, penyembelihan. Penyembelihan apa? Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan mim bahimatil an'am. Yaitu bahimatil an'am ini binatang ternak yang mafhum. Saat mafhum ini maksudnya kembalinya kepada di Saudi, ya. Karena perintah ini saat itu adalah di Saudi, ya, di Mekah. Nah, maka mafhum yang dimaksud bahimatul an'am itu sejenis apa, ya? Yaitu sejenis kambing, domba, ya, sapi atau lembu, ya, juga unta. Yaitu yang mestinya kita sembelih, yang disebut dengan kurban pada syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil ibrah tadi, kisah awal terjadinya kurban tadi. Nah, maka kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Rasulullah, ya, waman sa'atan, barang siapa yang mendapatkan keluasan rezeki, gitu. Jadi Rasulullah mengendikakan begitu. Jadi ini ayah bunda, ya, ayah bunda di rumah semuanya, kok kita ini mendapatkan keluasan rezeki ini di bulan Dzulhijjah ini, ya. Lalu Rasulullah ketika dalam hati walam yudho, lalu orang itu kok tidak korban, ya, tidak menyembelih entah itu kambing atau sapi atau unta, padahal dia mampu. Maka Rasulullah sampai ngerti wala taqrabanna musolana, maka jangan engkau dekati tempat sholat kami, itu. Nah, ini menunjukkan suatu perintah. Tetapi ada kalimat waman sa'atan, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki. Nah, jadi ketika memang kita tidak ada saat ini sedang keluasan rezeki, ya, mungkin kan rezeki itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit, ya, ayah bunda, ya. Nah, qadarullah ini tahun ini nih rezekinya dikit nih, ya berarti kita tidak korban, tidak masalah. Tetapi ketika kita itu punya saat dan punya rezeki yang banyak, lalu kok kita tidak korban, Nabi mengancam, jangan kok dekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan perintah yang ditekankan bagi yang mampu, ayah bunda. Jadi ayah bunda ini saat ini kok punya rezeki nih, beli kambing
3 juta atau 3,5 juta ini punya ini, padahal tabungannya depositonya banyak, ya kan? Mobilnya ada 2, motornya 2, gitu. Tapi nggak korban. Lah ini kan, waduh, kena ini, ya, nah ini nih, ayo, nggak boleh ini, jangan. Walaupun itu ada pemaknai, artinya tidak mendekati tempat sholat di sini, sholat id, maksudnya sholat idul adha ya. Tetapi juga ini menunjukkan bahwa amalan korban ini adalah amalan yang ditekankan, walaupun tingkatannya tidak sampai wajib ya, tidak sampai wajib, tetapi bahasanya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan sekali. Nah, ada pendapat banyak ini ayah bunda, bahkan ada yang menyatakan bagi yang mempunyai keluasan rezeki bukan hanya sunnah muakkadah, ada yang mewajibkan. Ada yang mewajibkan dari pendapat-pendapat para ulama, ada yang mewajibkan ya, bagi yang mempunyai, bagi yang wasi'atan rezeki tadi ya. Tapi kecenderungan para ulama banyak yang sepakat bahwa kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan sekali. Oke. Jadi ketika orang ini bisa melaksanakan kurban ayah bunda, maka pahalanya berlipat-lipat. Oke, berlipat-lipat, apalagi ini di bulan-bulan yang memang hari-harinya diistimewakan. Bahkan ini sedikit lagi, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu itu karena Nabi pernah menyatakan dalam hadis, tidak ada suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumin nahr, pada hari penyembelihan itu, illa ikhraqud dam, kecuali menyembelih hewan korban. Ini yang menyatakan sampai tingkatan wajib ya. Nggak ada amalan yang lebih istimewa. Nah, ini bagi yang mampu ayah bunda, ayo, masih ada waktu nih ya. Nah, masih ada waktu ya. Kita ayo kita korban besok pada tanggal 10 ya, dan boleh pada hari-hari tasyrik ya. Boleh kirim ke SD Master. Boleh lewat ya. Kalau kesulitan mau kemana ini korbannya ya, udah ke SD Master aja, enggak apa-apa ya. Karena apa? Jangan sampai kita kena hukum tadi ya. Kita mampu sih. Nah, kecuali memang kita tidak mampu. Tapi kayaknya ayah bunda ini mampu semua ya. Mampu semua ini. Ya, mudah-mudahan semuanya korban ke SD Master ya semuanya. Ya. Mungkin itu ya. Ya, bisa hukum di dalam pelaksanaan korban. Nah, Masyaallah, tabarakallah ayah bunda dan teman-teman semuanya, juga pemirsa di rumah, sangat komplit sekali. Saya suka kata Upin Ipin tuh, saya suka gitu ya. Alhamdulillah penjelasan dari Ustaz Solihin lengkap, komplit ya anak-anak. Jadi sekarang nggak penasaran lagi ya, kalau mau melakukan ibadah kurban ini udah mantep ya, karena udah tahu hukumnya nih, sunnah muakkadah tadi ya kata Ustaz Solihin ya, dan dijelaskan sama Ustaz Solihin. Pahalanya gede banget, pahalanya besar sekali. Amalannya bahkan disebutkan seperti orang jihad saja, itu belum apa-apa. Jihad seperti jihad itu sebanding amalan yang sekarang ini kita lakukan adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah, bawa dirinya, bawa hartanya, dan dia tidak kembali lagi, baik dirinya maupun hartanya. Berarti dia matinya syahid, matinya syuhada, jaminan surga pahalanya ya. Amin, barakallah untuk ayah bunda semuanya. Surga. Ya. Semangat kurban ya, ayah bunda, anak-anak pemirsa semuanya. Semangat. Kalau mungkin tahun ini kita belum ada keluasan rezeki, semoga di tahun yang akan datang. Amin. Terima kasih Ustaz untuk yang kedua. Nah, ini alhamdulillah nih anak-anak SD Master dan juga pemirsa Master TV ini sangat cerdas-cerdas, jadi menitipkan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ingin dikulik jawabannya, ingin penasaran. Bisa kita lanjutkan ya. Monggo Ustaz Fuad ya. Nah, tadi sudah lengkap sekali jawabannya. Saya juga senang banget nih dapat ilmu banyak nih dari Ustaz. Nah, kemudian ini ada pertanyaan Ustaz. Mengapa saat Idul Adha harus mengorbankan hewan yang mungkin namanya anak-anak ya Ustaz ya? Orang hewan nggak bersalah kok dikurbanin gitu kan? Disembelih ya. Anak-anak kan kadang-kadang ada anak, kejam sekali, jahat banget, masa hewan nggak salah apa-apa kok disembelih gitu loh. Tadi ini kan anak-anak ya tadi mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Nah, padahal katanya Allah itu mencintai
setiap makhluk yang Iya, diciptakannya. Ini baik. bagaimana Ustaz? Ini kalau ada pertanyaan seperti ini Ustaz. Ya. Namanya juga anak-anak. Iya, baik Ustadz Fuad ini ya. Memang ngeri ya kalau kita lihat itu ada kambing, sapi ya. Apalagi kalau ya, apalagi kalau kita lihat penyembelihan onta itu, Ustadz. Saya di Mekah beberapa kali itu lihat penyembelihan onta itu ya apa ya nggak tegel apa nggak tega gitu ya. Karena posisi onta itu berdiri, lalu kita sobek gitu pas apa leher itu diseret gitu, langsung ontanya itu jatuh gitu ya. Waduh, kalau kambing, sapi kan direbahkan ya, direbahkan ini. Ya ini memang teori cara penyembelihan masing-masing ada ya. Jadi bukti penyembelihan di situ bukan kejam atau tidak kejam, bahkan binatang itu sangat merindukan sekali ya. Untuk menjadikan satu sarana wasilah ya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat disebutkan itu sebagai min syairillah, sebagai bentuk syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala dan rasa bersyukur kita dari apa mimbahi matil an'am, dari binatang ternak yang mana binatang ternak itu adalah binatang yang memang halal, mafhum untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Jadi hewan-hewan tadi, mereka itu para hewan tadi ya, itu sangat bersyukur sekali, senang sekali ketika dia disembelih dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka bersyiar. Syiarnya Islam dengan berbagi dagingnya tadi untuk dimakan banyak orang dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebahagiaan tersendiri bagi hewan-hewan itu ya. Enggak kejam ya. Bukan kejam. Ya. Nah, hanya memang nanti cara menyembelihnya kata Nabi harus dengan cara yang ahsan, cara yang baik supaya apa? Tidak merasa sakit yang berkepanjangan pada hewan itu. Contohnya pisaunya harus tajam betul ya kan? Harus benar-benar direbahkan kalau memang itu kambing dan sapi ya. Memang dalam kondisi yang memang onta, kalau onta itu sudah siap gitu dengan cepat. Jadi tidak boleh menyembelih dengan menyiksa. Oh itu harus pukul-pukul terus ini masukkan karung dipukul-pukul. Nggak boleh sampai apa lama matinya itu ya. Dosa itu namanya menyiksa. Nah, maka cari kita itu dengan cara penyembelihan yang ahsan. Apa? Supaya binatang tadi tidak merasakan sakitnya ketika dia disembelih karena langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan tersendiri bagi hewan-hewan itu. Iya, okay. Mungkin itu ayah bunda, anak-anak ya. Jadi tidak ada kejamnya itu situ. Bahkan kalau kita tahu suaranya hewan tadi, dia akan bahagia sekali. Ya, senang sekali. Kenapa? Dia bisa berbagi juga bersyukur kepada nikmatnya Allah. Gitu, Ustadz Fuad ya. Ayah bunda dan juga anak-anak semuanya, serta pemirsa, ternyata nggak kejam ya berbukaan itu kita nggak kejam karena tentunya tadi menurut yang sampaikan Ustaz Solihin kita dianjurkan dengan cara yang ahsan, yang baik ya Iya. Kita tidak menyiksa teman-teman dan ternyata kalau bisa ngomong mereka itu ternyata bahagia jadi hewan kurban karena bisa langsung ketemu dengan Allah dan bisa bersyukur dengan berbagi kepada para manusia ya, orang-orang ini yang mana memang hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihalalkan untuk dimakan ya, untuk dimakan itu seperti kambing, sapi ya, onta itu kan itu adalah binatang yang mafhum di Saudi. Ya, mungkin tanya lagi mungkin kok nggak ayam ya kata ya. Kan nggak ayam ya, kok nggak ini ya. Karena ayam tidak mafhum binatang ternak di Saudi. Ya, ayam di Saudi itu pada di apa ya namanya? Impor ya, mendatangkan. Impor ayam. Tapi kalau kambing, sapi, onta memang dia ternak di situ. Ternak gitu. Jadi ternak di situ, maka mafhum ya, binatang yang bisa hidup di Arab Saudi. Nah, sekarang kita boleh nggak diganti ayam gitu ya? Nggak boleh. Kenapa? Karena ayatnya sudah jelas. Min bahimatil an'am adalah sejenis binatang
yang mafhum binatang ternak, yang mafhum di Saudi sudah diterangkan dalam fikih sebangsa kambing, sebangsa sapi atau lembu dan sebangsa onta. Begitu. Jadi nggak boleh nih. Berarti kalau ganti ayam ya? Oh, Ustadz Fuad punya ayam, aku korban ya. Apa korbannya ayam ini nggak bisa. Saya baru punya ayam saya. Kambingnya belum Ya. Doanya atas semoga. Amin. Kita Ya, bisa amin. korban kambing dulu lah. Ya, amin. Ya. Kalau sekarang baru ayam. Gitu ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah ya Ustadz tuh sangat apa ya, sehati sekali hari ini. Belum ditanyakan, udah dijawab. Jadi binatang apa yang boleh sembelih? Mafhum ya tadi ya. Iya, mafhum di Arab Saudi. Tintanya turun di Iya, binatang yang jenis binatang yang boleh sembelih itu ya yang seperti dicontohkan oleh Nabi, sapi, kambing, unta. Iya. Nggak boleh diganti dengan ayam ya. Kalau ayam bisa beli di pasar gitu. Seperti itu. Ya, itu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Jelas sekali jawaban dari Ustaz Solih, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian masih ada pertanyaan lagi? Baik, boleh. Monggo Ustaz Fuad ini. Supaya anak-anak juga jelas ini. Kan ini pas momentumnya Idul Adha, kita korban ya kan. Dan ayah bunda juga bisa mempersiapkan ini, mungkin yang belum niat mau korban ini jadi mau korban nih. Nanti terus ngebel Ustaz Fuad ini. Masih terima nggak ini SD Master ini ya? Masih. Oh, masih. Selalu menerima. Ya. Tidak tahun ini mungkin belum berkesempatan ayah bunda dan karena memang 2 kali ini Ustaz sudah 2 kali ini karena yang kemarin pandemi jadi anak-anak tidak belum sepenuhnya tatap muka di sekolah dan juga ini kebetulan pas liburan juga jadi untuk kali ini anak-anak belum bisa terlibat secara langsung. Termasuk itu pendanaan dan sebagainya belum bisa langsung. Nah mungkin untuk kedepannya Ustaz. Iya. Amin. Ayah bunda di rumah anak-anak semuanya bisa ikut peran aktif. Ya siapa tahu SD Master besok bisa korban sapi. Amin. Baik ayah bunda dan anak semuanya masih ada yang akan disampaikan Ustaz Solihin ya. Mumpung ada Ustaz Solihin kita boleh nah supaya kita juga sebagai orang muslim makin cerdas juga. Amin ya saja doanya untuk anak-anak kita juga di rumah. Kemudian saat ini selanjutnya ini kalau kurban itu Ustaz biasanya di rumah kan pas liburan nih. Kalau Idul Adha di rumah itu biasanya yang aktif kan orang-orang dewasa ini nah sementara anak-anak kan nonton aja. Nah ini mungkin bisa kasih masukan ya untuk anak-anak nih terutama ya anak kita terus harus ngapain supaya dapat pahalanya juga korban itu ya pahalanya. Iya, jadi kalau anak-anak boleh mendekat ya ke tempat penyembelihan itu ya, apa yang bisa kita lakukan di situ ya? Padahal itu banyak orang dewasa kan penyembelihan, mengangkat dan membagi dan sebagainya, kita nggak mungkin. Ada satu amal yang istimewa di hari Nahr itu, hari penyembelihan itu apa? Yaitu memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Kita bisa Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dibaca terus itu sampai dengan prosesi penyembelihannya. Terus bahkan saat nyembelih juga anak-anak boleh. Gitu. Allahu Akbar. Itu apa? Membesarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah yang memerintahkan. Tidak ada satu lafaz yang istimewa ya di hari-hari Nahr itu kecuali kalimat takbir, tahmid, tahlil ya yang diringkas di dalam satu hadis kalimatnya tadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu bisa dilakukan siapa saja. Wong yang baru masuk SD kelas 1 juga boleh. Yang kelas 5 naik kelas 6 juga boleh. Ayah bundanya boleh juga korban juga sambil motong sendiri takbir, tahmid, tahlil, subhanallah itu pahala yang luar biasa ya. Dan
Yang kedua, untuk anak-anak bisa apa yang dilakukan? Makan. Makan dagingnya nanti setelah dimasak jadi apa ya? Gulai, tengkleng, apa sate ya. Apa yang bisa kita lakukan? Makan daging itu. Karena makan itu dimaksud adalah bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Jadi yang bisa dilakukan anak-anak ya, makan sate. Suka sate enggak ya anak-anak ya? Sate kambing ya kan? Apa gulai ya, gulai, atau mungkin kalau sapi bikin rendang ya kan? Wah, ya, itu yang bisa dilakukan. Iya, anak-anak boleh. Teman-teman semuanya di rumah, jadi jangan khawatir ya kalau kamu saat ini ada di tempat penyembelihan hewan, jangan takut. Kamu juga bisa berperan serta gitu ya. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat ya yang dituntunkan, takbir, tahmid, tahlil itu ya. Dapat pahala juga tuh. Iya. Saat menyembelih itu diucapkan ya. Untuk anak-anak yang belum tahu mau ngapain nih, kita cuma nonton doang, melihat aja, ketimbang bingung supaya tabungan pahala kita, pahala keberkahan betul. Apa yang tadi diajarkan kita Solihin ya teman-teman. Wah, ini masya Allah luar biasa. Yang kedua teman-teman boleh makan. Ini mas saya juga jago. Masya Allah. Nah, oh ya Ustaz nih. Jadi kebetulan fenomena di Lebaran kali ini ya mungkin sudah tidak sekali dua kali ya. Kebetulan nih di Lebaran kali ini kan Idul Adha kali ini kita kan sepertinya ada dua ya. Anak-anak itu bagaimana? Kadang-kadang namanya anak-anak kan kok sini sudah sana belum. Terus kadang-kadang anak-anak bingung. Supaya anak itu tidak bingung, terus anak-anak bisa mengerti itu sebaiknya bagaimana kita menjelaskan sama anak-anak itu. Baik. Anak-anak harus gimana? Iya, okay. Jadi begini anak-anak rumah ayah bunda ya semuanya ya, anak-anak SD Master semuanya ya, yang dirahmati Allah. Jadi fenomena perbedaan ya, kita itu biasanya bedanya hanya kalau pas ketemu Ramadan, Idul Fitri sama Idul Adha. Nggak pernah bulan-bulan yang lain, padahal ada 12 bulan. Tapi kok mesti apa ya, agak bedanya hanya di situ aja. Kenapa ya? Ya udah, nggak apa-apalah itu. Cuma begini, secara fikih kita kan diperintah secara umum ya di dalam dalil itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ngerti dulu, diilmoni dulu lah, baru kita beribadah gitu loh. Maka adanya perbedaan ini sebenarnya tidak ada masalah di dalam Islam, karena ini amrul fikih itu luas ya, jadi tidak sempit sekali ya seperti mungkin kita contoh sholat aja lah ya, memaknai sholat ada yang mungkin takbirnya setelinga, ada yang sebahu ya, bener mana ini ya gitu ya. Ya memang ada dalil. Kita kembali rujukannya ke Quran dan Sunnah saja semuanya. Jadi mensikapi perbedaan itu semacam itu dengan ilmu. Jadi kalau sudah dengan ilmu, dengan ilmu, dengan ngaji, ya anak-anak sekolah di SD Master ini akhirnya tahu ilmu ini, ya. Yang menetapkan mungkin ada yang Idul Adhanya hari Sabtu ya, besok ya, tanggal 9 Juli ya. Ada yang menetapkannya ada hari ini tanggal 9. Ya. Hari tanggal 9 dan juga besok tanggal 10 ya. Iya, jadi ada ya hari tanggal 9 dan tanggal 10 ya. Nah, hari ini tanggal 9 Juli ya, kita masuk di hari raya Idul Adha. Artinya berarti di situ adalah tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Sudah harus meyakini semacam itu. Jadi tidak boleh diyakini kita belum nih ada yang besok. Enggak, kita harus diyakini, sehingga ini menghitungnya kita mulai tanggal 1-nya. Kita menetapkan tanggal 1 kemarin itu, ini tahun 2022 ya, berarti menetapkannya adalah bulan Dzulqa'dah, usianya 29 hari ya. Dan perhitungan secara hisab, hitungannya bahwa pada malam dari akhir tanggal 29 itu sudah terlihat daripada hilal, dalam artian
secara ilmu, ya secara ilmu, ya secara ilmu sudah terhitungnya sudah masuk ada bulan, sehingga itu lalu dihitung setelah tanggal 29 sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi umurnya bulan Dzulqa'dah 29 hari karena berdasarkan ilmu tadi sama ya, ilmu. Lalu ketika ada yang menentukan kok hari rayanya itu besok ya tanggal 10 Juli ya, 10 Juli besok. Nah, itu penetapannya karena Dzulqa'dahnya digenapkan menjadi 30 hari. Kenapa? Itu juga didasarkan dengan ilmu ru'yah. Jadi memang tidak terlihat, ada hitungannya terlihat di atas 2 derajat bulan atau hilalnya, karena tidak di bawah sehingga tidak bisa terlihat, digenapkan menjadi Dzulqa'dahnya 30 hari, sehingga ketika Dzulqa'dahnya itu menjadi 30 hari, saat itu tanggal 1-nya Dzulhijjah bukan tanggal 30 Juni tapi tanggal 1 Juli, sehingga jatuhnya itulah hanya besok tanggal 10 Juli. Inilah maka ketika itu berdasarkan ilmu itu dalam fikih ayah bunda, mungkin kalau anak-anak baru belajar ya, ini adalah amrun istihadi, jadi istihad. Oke, kalaupun yang ini kita lakukan ini hari ini tanggal 9 Juli ini sudah masuk 10 Dzulhijjah, ya sudah kita lakukan. Oke. Kalau kita benar pahalanya 2 gitu. Kalau kita salah tetap berpahala, pahalanya 1 gitu. Nah, saudara-saudara kita mungkin ada yang lebarannya besok ini Idul Adhanya itu, ya enggak apa-apa. Kalau memang itu benar itu beliau akan pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Inilah Islam ya. Indahnya Islam. Jadi yang didahulukan dalam Islam itu ilmu. Jadi ketika sudah punya ilmu, ayah bunda semuanya ya, insya Allah hidup itu penuh rahmatan lil alamin. Maka anak-anak semuanya harus belajar yang sungguh-sungguh ini. Di SD Master ini harus sungguh-sungguh karena ilmu pokok ya gitu. Ustaz Fuad tabarakallah, luar biasa anak-anak jawaban Ustaz Shalih ini. Jadi anak-anak nggak perlu bingung ya, yang penting anak-anak harus giat belajar ya, rajin mengaji juga ya anak-anak. Nah, insya Allah di SD Master ini juga khususnya anak-anak SD Master ya, dan juga pemirsa semuanya di rumah di SD Master, insya Allah anak-anak juga diajari ilmu agama juga ya. Kita sekolah muslim, sekolah Islam, dan insya Allah nanti diajarkan. Harus sungguh-sungguh loh ya, harus sungguh-sungguh. Sungguh nih teman-teman belajarnya ya, jangan lupa ya. Nah, terima kasih Ustadz. Jadi banyak sekali pertanyaan anak-anak yang sudah terjawab dengan sangat lengkap dan detail ya teman-teman semuanya. Nah, ini kami mohon untuk yang terakhir nih Ustadz Shalihin, sebelum ditutup saya mohon pesan nih untuk anak-anak di SD Master khususnya ya, bunda dan juga pemirsa di rumah pada umumnya. Nah, ini sesuai dengan tema kita nih. Nah, semangat berkurban, melatih keikhlasan, meraih kemenangan. Mohon pesan-pesannya Ustaz. Oke, ya baik. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, anak-anak yang aku cintai, SD Master semuanya yang dirahmati oleh Allah, kepala sekolah, bapak ibu guru semuanya, dan juga pemirsa semuanya yang mengikuti acara ini. Jadi hikmah besar di balik korban ini ya, di balik Idul Adha, di balik Idul Korban ini suatu hikmah yang luar biasa Allah kasih kepada kita. Seseorang akan mendapatkan sebuah kemuliaan, kebahagiaan itu butuh yang namanya perjuangan. Perjuangan itu butuh yang namanya pengorbanan. Iya, seperti kita memasukkan anak-anak SD Mutual SD Master ya, SD Master, mohon maaf SD Master ini Muhammadiyah. Oh iya, sama ya. Satu umuran ya. Oke. Ini kan butuh juga pengorbanan. Iya, pengorbanan ini luar biasa. Jadi pengorbanan ini sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini kan pengorbanan segalanya. Ya, anak-anak korban waktu untuk kita datang pagi pulang sore, mungkin orang tua juga berkorban dalam bentuk biaya dan sebagainya. Ini hikmah luar biasa di dalam korban itu kalau kita bisa ambil hikmahnya ya. Dan dengan pengorbanan kita ya,
apa yang kita nanti raih ada satu kebahagiaan. Cuma kebahagiaan itu bisa kita raih ketika apa yang kita korbankan itu dengan keikhlasan. Wah, ketika seorang itu sudah ikhlas, orang ikhlas itu gini loh. Contoh ini saya ngaji nih kok sejak pagi ini nggak ada minumnya ya. Ini kan nggak ikhlas ini ya. Kalau ikhlas, nggak biasa lah. Ini ada nggak ada itu enak aja, enjoy itu ya. Nah, jadi nggak ada beban gitu loh. Jadi sebuah keikhlasan itu begitu. Seperti halnya Nabi Ibrahim saat itu ya menyembelih itu penuh keikhlasan. Nabi Ismail menerima perintah untuk disembelih itu penuh keikhlasan, kembali kepada Allah tanpa harus berpikir, aduh ini nanti kalau disembelih anakku hanya satu, ini habis ini nggak ada pikiran semacam itu. Ikhlas itu, keikhlasan, sehingga Allah berikan kebahagiaan. Diganti kibas tadi, hewan sembelihan kambing yang besar tadi ya, dan Nabi Ismail akhirnya tumbuh dewasa menjadi seorang nabi besar kan gitu ya. Nabi yang amalannya diikuti sampai sekarang. Subhanallah. Amalan haji, amalan kurban, ini kan semuanya amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW, yang mana itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini jadi ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, anak-anak semuanya, jadi butuh yang namanya pengorbanan, keikhlasan, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah kebahagiaan ya. Maka ada satu kisah ini, ketika kita ini dikejar sesuatu itu ya, mungkin kita mau lewat satu jembatan ini bingung, atau lewat kali ya, itu meloncat itu gimana ya, maka kita kan harus ada keyakinan di dalam pengorbanan tadi, harus yakin saya bisa. Kalau saya mundur ini, waduh nanti dikejar musuh ini, mungkin ada anjing ya, dikejar anjing, waduh aku balik dicokot anjing ini, maka mampu nggak saya? Penuh keyakinan ini berkorban, saya loncat, penuh keyakinan, keikhlasan ya kan ya, di akhirnya sampai satu tempat itu kebahagiaan. Nah inilah hikmah kurban. Jadi ayah bunda semuanya, jadi mari ini kesempatan kurban. Kalau ini tanggal 10 Dzulhijjah, kita masih ada kok kesempatan tanggal 11, 12, 13 untuk kurban. Boleh kita memotong hewan kurban itu, boleh ya. Kalaupun tahun ini belum bisa ya, tahun yang akan datang. Karena Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Terasa nyaman sekali, senang sekali kita itu, dan Allah akan mengganti. Ya, dengan catatan apa yang kita lakukan tadi dengan berkorban penuh keikhlasan, tidak ada ini nanti aku minta ininya ya, minta udahlah, kita boleh kok makan juga kalau itu korban, daging korban, yang korban itu boleh kita makan ya, tapi juga kita lebih baik banyak yang kita sedekahkan ya, karena disitulah berbagi, bahagianya luar biasa. Dengan keikhlasan itu Allah akan mengganti. Inilah hikmahnya ayah bunda semuanya, anak-anak semuanya, ayo kita berlatih apapun kita itu berkorban untuk mencari ridhonya Allah. Bagaimana datangnya ridhonya Allah? Dengan keikhlasan. Kalau Allah sudah ridho, bahagia, Allah ganti sama kita. Kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dalam kehidupan ini ya. Sebagaimana tentramnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Fuad, ayah bunda semuanya, anak-anak semuanya ya. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah Idul Korban di tahun ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Solihin ke SD Master. Alhamdulillah ya walaupun sumuk-sumuk dikit tambah kita terus ilmunya. Alhamdulillah ya anak-anak, masyaallah tabarakallah. Hari ini kita mendapat ilmu yang sangat banyak sekali dari Ustaz Solihin. Jangan lupa diamalkan ya ayah bunda dan juga anak-anakku semua di rumah serta pemirsa di rumah. Amin. Baik ayah bunda, anak-anak dan juga pemirsa di rumah, sepertinya waktu yang membatasi kita, pengennya terus ya, karena waktu terbatas. Jadi untuk segmen Masterku SD Master Kurban kali ini harus kita akhiri ya teman-teman. Insyaallah semoga Allah bisa mempertemukan kita kembali di acara Masterku tahun berikutnya. Baik ayah bunda, kita
dan anak-anak juga pemirsa semua di rumah. Demikian yang bisa. Iya, Ustaz. Ayah bunda semuanya, Ustaz Fuad. Ya, amin. Baik, pemirsa di rumah, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم